Baik, selamat datang kembali Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Julius Caesar Ilmu selaku Guru Informatika SMA Budia Wacana Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas refleksi dari jurnal refleksi modul 4 tentang pedagogik informatika, yaitu dengan judul Prinsip Pedagogik, HOTS, DPAJK, dan Desain Pembelajaran. Saya juga termasuk peserta bimbingan teknis informatika tahun 2024. Baik Bapak Ibu Guru Hebat, kita akan masuk pada jurnal refleksi modul 4 tentang pedagogik informatika. Di dalam jurnal ini ada 3 hal yang dibahas, yaitu yang pertama pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 4. Lalu yang kedua adalah analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika. Kemudian yang ketiga adalah keterhubungan topik yang dipelajari. Baik Bapak Ibu Guru Hebat, kita akan mulai dari pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri pada modul 4. Di sini ada 6 hal pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama adalah, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Pengalaman belajar yang diperoleh adalah saya menjadi semakin paham tentang kebijakan kurikulum merdeka dalam mata pelajaran informatika. Saya juga mempunyai pengalaman baru mengenai pengetahuan pedagogik dalam mata pelajaran informatika, yaitu tentang bagaimana cara memahami siswa terkait perbedaan letak geografis, usia, lingkungan, etnik, bahkan atas segala keterbatasan yang ada. Kemudian, pertanyaan kedua adalah bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran. Emosi yang dirasakan adalah setelah saya mempelajari modul 4, saya sangat lega dan antusias. Akhirnya, setelah saya mengetahui materi informatika dari modul 1 sampai dengan modul 3, akhirnya saya mengetahui bagaimana cara mengimplementasikannya berdasarkan pada teori-teori pembelajaran yang ada dan berdasarkan pula pada psikologi siswa. Kemudian berdasarkan mengenai pedagogik dalam mata pelajaran informatika, sehingga diharapkan saya dapat mentransferkan ilmu dalam mata pelajaran informatika ini sesuai dengan teori belajar dan psikologi anak yang ada. Lalu pertanyaan ketiga adalah, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses pembelajaran? Hal yang baik yang saya dapatkan berkaitan dengan proses pembelajaran adalah saya rasakan di modul 4 ini akhirnya saya dapat mengimplementasikan ilmunya sesuai dengan pedagogik informatika. Karena apabila kita tahu ilmu pedagogiknya, sehingga diharapkan kita bisa menguasai kelas dengan baik dan menguasai psikologi siswa, dan pembelajaran akan dapat diterima dengan mudah oleh siswa dengan baik pula. Karena setelah belajar dari modul 1 sampai dengan modul 3 mengenai materi-materi informatika, akhirnya yang ditunggu-tunggu materi mengenai pedagogik, psikologi siswa, teori belajar, dan mengenai high order thinking skills
atau disingkat HOTS, dan mengenai pula TPACK atau kerangka TPACK kita dapat di modul 4 ini. Kemudian yang keempat adalah apa saja yang perlu diperbaiki terkait proses belajar tersebut. Hal yang perlu diperbaiki dari modul 4 ini sama seperti di modul-modul sebelumnya, yaitu mengenai batasan waktu. Mengenai batasan waktu dalam pelajari modul 4 ini, karena keterbatasan yang ada, lalu kami guru-guru jadi terburu-buru dalam memahami modul 1 sampai dengan modul 4, khususnya di modul 4 ini yang merupakan konklusi dari modul 1 sampai dengan modul 4. Namun karena modul 4 ini sangat familiar dengan kami, saya rasa modul 4 ini merupakan modul yang mudah untuk saya cerna. Tidak seperti modul 2 yang di dalamnya terlalu banyak arti-arti bahasa dari modulnya, sehingga saya harus berkali-kali dalam memahami modul tersebut. Di modul 4 ini, saya sekali baca saja sudah cukup paham, karena merupakan hal-hal yang seperti kita lakukan di kelas. Lalu yang kelima adalah apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi. Pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materinya lebih jauh. Yang pertama adalah bagaimana merancang pembelajaran adalah dengan konsep pembelajaran dengan berpikir kritis atau high order thinking skills atau HOTS. Lalu yang kedua adalah bagaimana mensiasati ketiadaan teknologi dalam mengimplementasikan mata pelajaran informatika. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana mensiasati miskonsepsi dari pembelajaran kerangka TPACK dalam mata pelajaran informatika. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kritis. Kemudian yang keenam adalah apa wawasan baru dari materi yang dipelajari. Wawasan baru atau insight dari materi yang dipelajari adalah pada hakikatnya mata pelajaran apapun bisa disampaikan dengan teori pendidikan dan pedagogik mata pelajaran informatika sesuai dengan teori belajar yang telah disampaikan dan yang telah kita ketahui. Salah satunya adalah pengalaman belajar menurut teori Edgar Dale atau teori kerucut Edgar Dale, yang mana kita bisa memberi pelajaran dari yang pasif ke yang aktif, misalnya dari membaca, mendengar, melihat video, melakukan demonstrasi pengalaman nyata, menerangkan kembali, atau melakukan presentasi dan simulasi, serta melakukan praktek yang telah dipelajari. Dan hal ini semakin memperjelas kepada saya dan semakin meyakinkan kepada saya bahwa peserta didik pun dapat memahami mata pelajaran informatika yang mudah dan sejalan dengan yang dipelajari tadi bisa melalui plug ataupun unplug. Artinya menggunakan komputer atau tanpa menggunakan media komputer. Baik, kita lanjut ke analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks tersebut? Tantangan dalam pembelajaran siswa ini adalah keberagaman siswa dalam pemahaman digital. Jadi
keberagaman siswa dalam pemahaman digital. Kemudian kecakapan siswa dalam menggunakan media komputer ataupun sejenisnya membuat keberagaman di kelas itu begitu kompleks, yaitu terdiri dari kelompok belajar cepat, menengah, dan lambat. Dan itu harus diberi treatment yang berbeda. Sedangkan dengan waktu yang sangat terbatas, membuat kami sebagai guru hanya bisa fokus pada siswa yang sedang ataupun rendah. Sedangkan untuk siswa yang dengan kecepatan yang tinggi dalam belajar atau yang sudah menguasai teknologi, lebih dulu mereka kurang mendapat perhatian lebih khusus dari kami karena keterbatasan waktu. Lalu, apa saja alternatif solusi tentang tantangan yang ditemukan? Alternatif solusinya adalah masalah yang ditemukan tadi adalah dengan menjadikan siswa yang dengan kemampuan belajar yang cepat dapat dijadikan dia menjadi tutor teman sebaya terhadap siswa yang kecepatan belajarnya yang rendah ataupun kurang. Baik, kita lanjutkan ke yang ketiga adalah keterhubungan topik yang dipelajari. Di sini ada 4 hal pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama, topik yang dipelajari berdasarkan pengalaman di masa lalu. Pengalaman di masa lalu, saya selalu memfokuskan pada materi pembelajaran informatika ini secara plak atau dengan menggunakan media komputer. Lalu, bagaimana penerapan di masa mendatang? Setelah memahami dari modul 1 sampai modul 4, saya merasa di masa mendatang akan menerapkan media informatika ini baik secara plak maupun unplak dan tidak akan terbatas oleh keterbatasan media. Kemudian, konsep atau praktik baik yang dilakukan. Berikut ada beberapa konsep dan praktik baik yang dilakukan setelah mempelajari modul 4. Di sini ada 4 konsep atau praktik baik yang dilakukan. Yang pertama, saya menjadi mampu mengembangkan kepribadian peserta didik sehingga dapat melatih dan mengembangkan mental dan keterampilannya yang membuat mereka mampu menghadapi masalah secara komputasional thinking. Dari situ, peserta didik mampu mengembangkan proses belajar, kolaborasi terbimbing untuk membangun kemandirian dalam memecahkan kasus atau studi kasus. Kemudian yang kedua adalah mampu merancang silabus dan asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengimplementasikan modul pembelajaran informatika baik secara plak maupun unplak. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan modul ajar informatika dengan mengimplementasikan pembelajaran berbasis HOTS dan mengintegrasikan kerangka TPAJK. Kemudian yang terakhir adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran atau kegiatan lain di sekolah. Konsep praktik baik dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah itu dilakukan dari mata pelajaran ini adalah saya akan berusaha melakukan kolaborasi dengan guru bidang studi lain, yaitu
yaitu dengan merancang pembelajaran dan modul ajar yang baik, termasuk di dalamnya teori belajar yang baik, sarana dan prasarana yang baik, sehingga mata pelajaran informatika ini akan tersampaikan dengan cara yang asik dan menyenangkan. Dari situlah siswa akan mudah memahami mata pelajaran ini, dan saya pun akan senantiasa mengimplementasikan atau berpacu pada experience, di mana pembelajaran berawal dari yang pasif menjadi aktif. Sehingga dengan keberagaman kemampuan belajar peserta didik yang homogen, mata pelajaran informatika ini akan mudah masuk dan meresap kepada pengalaman belajar anak didik. Sekian dan terima kasih, dan dari refleksi saya pada modul 4 ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.